kontaminan lain, misalkan nanti ada RNA atau apa. Nanti kita pisahkan lagi menggunakan air dan isokloroform atau kloroform atau alkohol atau etanol berdasarkan sifat si DNA. Jadi intinya isolasi itu kita buang yang lain, kita mau cuma DNA. Nah DNA itu panjang banget, DNA panjang banget. Saat PCR kita mau amplifikasi daerah spesifik, cuma satu doang daerah. Kita nggak mungkin amplifikasi PCR dari LTR ujung sampai LTR ujung. Jadi panjang dari sini ke bulan, kita mau ambil daerah yang kecil. Bagaimana caranya? Caranya adalah penemuan PCR itu. PCR itu prosesnya udah sangat amat kalian tahu semua lah ya. Sebenarnya awal PCR itu ATM ya. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Memodifikasi proses dari replikasi DNA dalam tubuh. Terutama pada leading strand, bukan lagging strand. Jadi 5 aksen ke 3 aksen, saat diperbanyak sintesis oleh DNA polimerase 3, kita ingat, dia harus bisa mengamplifikasi sintesis dari antisense 5 aksen ke 3 aksen dengan proses dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi untai baru. Karimulis melupakan itu yang bawahnya, jadi udah yang bawah itu agak susah kan karena ada fragmen Okazaki segala. Kalau kalian paham banget sama replikasi DNA kan kemarin tentang itu. Jadi kalau tanpa mengetahui replikasi DNA, impossible kalian bisa ngerti apa PCR. Nah, ketika memperbanyak replikasi DNA secara in vitro, secara buatan, Karimulis itu dulu bingung. Saya memperbanyak ini menggunakan enzim yang mana dia replacement dari DNA polimerase dalam tubuh. DNA polimerase 3 tepatnya. Saya udah tahu caranya gimana. Ternyata pada tahun-tahun berikutnya, 3 tahun atau 4 tahun berikutnya, ada orang yang mengisolasi satu bakteri tertentu, thermal aquaticus, yang hidup di daerah panas. Akhirnya dia berpikir, dia pasti bereplikasi toh, dia pasti memperbanyak diri DNA-nya. Nah, kok bisa? Padahal di daerah panas. Oh, berarti si enzimnya itu thermostable, stabil di dalam suhu panas. Akhirnya diisolasi dan diimplementasikan pada PCR, akhirnya bisa gitu. Sebenarnya PCR itu metode yang sangat mudah ya, yang sangat make sense ya untuk masuk logika matematika kita udah kayak begitu. Itu udah ada. Mungkin saya bisa melihat di sini yang lebih sederhana ya. Saya kasih lihat pakai, kalau masih nggak masih pusing ya. Saya akan share tentang PCR. Nah, PCR ini sebenarnya metodenya adalah inisiasinya adalah pertama ini template-nya yang mau perbanyak. Ini kan bayangin DNA itu panjang dari ujung terus. Kita mau amplifikasi cuma daerah sini. Ini ada 5 aksen ke 3 aksen dan 3 aksen ke 5 aksen. Yang pertama itu tuh hilang. Nah ditempeli sama siapa? Sama lepasnya sama siapa? Denaturasi. Prosesnya cuma butuh energi panas karena dia ada namanya hidrogen. Ikatan hidrogen. Dengan adanya rich gizi itu kan G sama C, itu kan ikatan hidrogen bonnya lebih banyak daripada AT. Maka keputusannya nanti saat kalian mau mendenaturasi itu, karena rich dari gizinya persennya lebih tinggi, panasnya lebih tinggi dibandingkan AT. Jadi ada hukumnya itu. Ketika udah lepas ini, udah jadi single strand DNA, si template ini ditempeli sama primer daerah yang mau diamplifikasi, ujung sini reverse, ujung sini forward. Kemudian dia nanti saat nailing nempel, kemudian DNA polimerase dari enzim takpol itu dia mengamplifikasi daerahnya. Terus tata boxnya ini dari mana? Matrixnya itu dari mana? Kan ini kan harus nambahin A, T, G, C. Nah, itulah dari DNTPS yang kita tambahin di dalam kelarutan itu. Jadi dia tugasnya menempelkan glue ya untuk ini. Nah, dia memperbanyak diri. Nah, amplifikasi yang pertama itu anakan ya, sudah ada. Terus akhirnya sama direpitasi, diulangi sampai 20 sampai 40 kali bagaimana pengennya gitu. Akhirnya dapat banyak untuk DNA itu. Oke, itu seperti itu. Kemudian orang udah bisa mengamplifikasi DNA. Lalu apa? Terakhirnya setelah DNA diperbanyak, kita pengen tahu urutan ATTGC-nya. Nggak selesai sampai situ. Kita mau tahu urutan ATTGC. Dengan tahu urutan ATTGC-nya, kita akan tahu apa gunanya ATTGC ini dari triplet codon. Akhirnya ATTGC itu di blast ya, di sequence untuk melihat ATTGC-nya menggunakan metode sequencing. Saya memilih pemateri hari ini dari tiga kelompok karena memberikan yang paling lama, artinya metode paling tua untuk sequencing, yaitu metode Sanger dan Gilbert. Sanger-Gilbert itu adalah penemu dua metode DNA yang sekarang itu digunakan
menggunakan sophisticated machinery. Jadi sekarang nggak pakai kayak gel lagi. Dulu saya pernah pakai gel itu. Jadi waktu dulu saya ingat banget ya, saya harus bikin gel itu pagi misalkan jam 5, kemudian tukeran sama teman saya, kemudian terus itu cuma buat bikin sequence sedikit banget. Sekarang itu ribuan sequence itu bisa dimasukin dalam beberapa menit. Bayangkan ya. Jadi kalau saya mau bikin, kalau bayangin itu untuk aspirasinya gelnya itu kita pakai gel kayak elektroforesis itu. Bayangin, jadi kalau misalkan kita butuh banyak sequence-nya, itu saya bisa sampai 1 minggu nggak keluar lab, itu cuma buat bikin gel lagi, bikin gel lagi, bikin gel lagi, bikin gel. Tapi sekarang itu metodenya sudah pakai tembakan. Tapi apa yang mau saya ceritakan bahwa di sini bahwa metode sequencing itu sebenarnya sangat amat sederhana. Bisa saya share ya di sini lagi. Saya sudah memperlihatkan. Ini sequencing itu sama ya. Pada saat ini sequencing ini bayangin ya ATTGC, kemudian ditempelin primer, di atasnya itu DNA polymerase, kemudian diperpanjang sama dia. Nah, di sini ada penting terminator base di nucleotide-nya itu supaya bisa terputus perpanjangannya sampai sini. Jadi ketika dia terputus, dia ada signal. Kita tahu dong di sini apa? Misalkan ini T, misalkan ini A, misalkan saya nggak tahu, lupa, warna biru, merah, saya ingat cuma A itu warna hijau itu berarti A, warna merah itu berarti kalau nggak salah C ya, kalau T ya kalau nggak salah. Kemudian warna kuning adalah saya lupa ya, G atau apa saya lupa. Kemudian seperti itu, jadi ada terminasi itu pendaran nantinya. Nah, pendaran inilah ketika, nah ini perpanjangan kan, nah yang paling pendek dulu, ini panjang, terus agak lebih panjang, dilewati ya pada kolom. Nah, ini pada kolom saat ini ya, nah di sini ada laser. Nah, laser ini menembak pendaran ini, oke, kata dia hijau. Oke, kemudian ini A ya, sorry ya, A, benar berarti. Kemudian ada pendaran berikutnya yang lewat, yang sama, yang panjangnya lebih panjang satu nukleotida, jadi C. Kemudian T. Kemudian ada lagi. Terus. Nah, pendaran ini nanti dijawantakan menggunakan menjadi sequence atau TGC. Seperti itu. Nah, nanti implementasinya ini banyak sekali ya untuk kalian. Sampai sini bisa difahami ya. Sekarang mungkin waktunya tanya jawab. Silakan.